Investor dalam negeri menanamkan modal 20 triliun rupiah di IKN. Jokowi menilai para investor mulai berani karena ada cuan atau untung di proyek IKN. Lalu bagaimana peluang besar investasi di proyek IKN? Kita perbincangkan dengan Wakil Direktur Indef Eko Listianto. Kami juga sempat menghubungi dari pihak pemerintah tapi hingga saat ini masih belum dikonfirmasi untuk bisa hadir di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya akan langsung sapa Pak Eko, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Cindy. Pak Eko, betul ada cuan di IKN seperti kata Presiden? Ya, potensinya tentu ada ya, karena nilai tersebut juga cukup besar begitu. Walaupun kalau dalam konteks persentase dari perencanaan awal kan IKN ini setidaknya butuh 466 triliun, di mana kalau skema swasta ini kira-kira ya sekitar 253 triliun. Atau kalau 20 triliun akan masuk ini baru istilahnya mencapai sekitar 8% ya dari total kebutuhan dari sektor swasta. Mhm. Jadi ada cuan, tapi kemudian juga tentu cuan untuk sektor swasta ini akan mengikuti dari penambahan ya, atau katakanlah dinamika nanti penduduk yang akan masuk ke situ. Karena kalau kita Ya. lihat sektor-sektornya, ini adalah sektor-sektor yang memang menjadi istilahnya apa ya, infrastruktur atau penunjang dasar ya dari Mhm. aktivitas yang akan ada di ibu kota baru nanti. Begitu ada pusat perbelanjaan, ada rumah sakit, pendidikan, itu kan memang Mhm. hal-hal awal yang akan selalu diminta ya oleh orang-orang yang akan nanti ada di sana, kira-kira begitu. Oke, kalau dalam bahasa awamnya kan balik modal. Kapan bisa balik modal kalau berinvestasi di IKN yang dijanjikan banyak cuannya oleh Presiden? Ya, sebenarnya itu hitungan cuan itu juga sangat bergantung dari nanti berapa banyak ya apa istilahnya ya penduduk gitu yang akan Oke. katakanlah menetap di sana begitu. Karena dari situ kemudian akan bisa diukur tingkat konsumsi mereka ya, tingkat kebutuhan mereka, dan dari situ akan memunculkan angka-angka yang bisa menggambarkan cuan tadi begitu. Keuntungan dari mana saja sih sebenarnya, Pak Eko? Kalau ya terutama sih sebetulnya kalau di IKN ini tentu saja adalah dari konsumsi ya, artinya Hmm. dari terutama penduduknya nanti ya yang akan datang ke sana, kemudian bertempat tinggal, kemudian melakukan berbagai macam aktivitas ekonomi begitu. Yang paling jelas kan yang pasti mereka butuhkan segera itu seperti misalkan rumah sakit ya, tempat Hmm. pendidikan untuk anak-anak yang mereka ajak juga begitu ya. Terus kemudian eh, pusat perbelanjaan begitu ini juga akan segera istilahnya dikonsumsi ya dalam konteks ini begitu. Hmm. Sama mungkin perhotelan juga gitu, karena kan nanti akan banyak hilir mudik, apalagi tahun depan itu kan direncanakan mulai ada ya, artinya 17 Agustus Ya. nanti Presiden akan upacara di sana, tentu itu sudah harus Hmm. lengkap dengan katakanlah setidaknya infrastruktur dasar yang ada di situ begitu. Oke, keuntungan atau cuan itu diperoleh kalau sudah ada kehidupan di sana, sudah ada konsumsi di IKN. Artinya pemerintah juga harus mendorong perpindahan ASN dalam hal ini yang pertama untuk bisa segera pindah ke IKN, atau bagaimana nih Pak Eko untuk bisa menumbuhkan konsumsi di sana? Iya, terlalu istilahnya akseleratif untuk memindahkan orang juga nggak segampang itu, saya Mhm. rasa, karena ada aspek-aspek sosial budaya Ya. begitu ya yang juga harus dilihat begitu. Jadi menurut saya sih akan lebih bagus kalau ini agak lebih berjalan lebih natural ya. Mhm. Artinya kalau misalkan ada pegawai pemerintah pusat yang mungkin dia mau pindah ke sana tapi keluarganya nggak diajak karena mungkin perlu adaptasi dan lain-lain, Ya. ya itu kita harus beri waktu juga kan buat mereka begitu. Mhm. Nah, ini hal-hal yang kemudian juga akan berkorelasi dengan apakah cuan itu akan terjadi ya atau sekedar potensi begitu kan. Eh, Kalau hanya ada satu dua misalkan ya hanya pegawainya saja begitu mhm. yang beda dari pusat ke IKN ini, ya kemungkinan kan konsumsinya masih terbatas. Nah, dari Ya. situ juga apa yang bisa disupport oleh mereka, misalkan pusat perbelanjaan ya, Ya. barang-barang yang harus disediakan dan lain-lain juga akan menjadi lebih terbatas begitu, karena aktivitas Mhm. ekonominya juga masih terbatas di sana begitu, terutama untuk awal-awal tahun ya. Begitu. Untuk awal-awal tahun, jadi masih butuh waktu yang panjang untuk bisa mendapatkan keuntungan dari sektor konsumsi, menunggu manusianya lebih banyak di sana. Pak Eko, kan sebelumnya Menteri Bahlil Lahadialam menyatakan udah ada investor luar yang tertarik untuk investasi di IKN, ada Korea, kemudian dari Tiongkok atau Cina. Apa keuntungan yang bisa didapatkan dari investor mancanegara dari proyek pemerintah seperti IKN ini? Iya, kalau keuntungan langsung ya tentu saja ini ya, katakanlah mereka datang di sini membangun itu Hmm. tentu
ya harapannya juga menyerap ya produk-produk atau katakanlah bahan baku dari Indonesia begitu ya untuk konstruksinya dan lain-lain gitu. Nah, di situ ya mereka bisa istilahnya menginvestasikan ya uang mereka. Kan kita tahu tuh negara-negara yang menjadi katakanlah target dari investor ya oleh Ya. pemerintah ini dalam negara-negara yang punya uang banyak, kira-kira kan begitu ya. Mhm. Timur Tengah, China begitu dan beberapa negara maju, Mhm. Korea gitu. Nah, tapi memang seberapa cepat dan besar itu sebetulnya karena ini juga private sector, saya yakin sih juga akan mengikuti perhitungan-perhitungan cuan tadi begitu ya, potensi Ya. cuan tadi begitu. Karena kan bagaimanapun Mbak, sebetulnya di belakang dari investor itu kan adalah financial system kan, sektor Mhm. keuangan juga begitu. Yang mereka juga akan melihat seberapa banyak mereka akan mengucurkan sektor keuangan ini kepada investor-investor yang istilahnya pinjam ke mereka ya, itu Mhm. juga akan bergantung dari hitung-hitungan seberapa ini kira-kira kelayakan ya untuk bisa nanti segera Oke. dikembalikan pada saat ini ya pada saatnya begitu. Jadi artinya sebetulnya eh, oke, ada LOI ya, ada peminatan yang ratusan ya, saya Mhm. dengar banyak, terus kemudian ada dimulai sekarang investor domestik ini ada 10 yang sudah mulai groundbreaking, Ya. yaitu adalah sebuah progres. Tetapi memang untuk memastikan ini nanti swasta ini tidak hanya 8% ya, tapi nanti Mhm. bisa tercapai katakanlah 253 triliun ini sangat diperlukan upaya-upaya ekstra ya, terutama juga nanti minat dari sektor keuangan di belakang itu kan sebetulnya adalah uangnya ini ya yang digerakkan oleh sektor keuangan Ya, begitu. betul. Nah, karena ini ada target IKN akan di tahap 1 rampung tahun 2024, nanti akan ada upacara 17 Agustus di sana, target kemudian sepenuhnya 2045. Target ini realistis nggak menurut Pak Eko dengan perkembangan atau progres IKN hingga saat ini? Iya, saya rasa sih kalau infrastruktur dasar ya itu pastinya masih cukup realistis menurut saya ya, karena kan ini akan sangat bergantung dari APBN sebetulnya. Nah, di mana katakanlah tahun ini ada sekitar 29 triliun ya, terus tahun depan juga sudah disediakan anggaran 35 triliun. Saya rasa kalau di-push-nya dari APBN sih masih realistis untuk infrastruktur dasar. Mhm. Nah, tapi kemudian yang sektor swasta, saya rasa polanya akan mengikuti dari tadi ya sisi Ya. potensi dari masyarakat yang ada di situ juga begitu. Penambahannya berapa, Mhm. hilir mudiknya seperti apa, itu kan semua akan dikalkulasi untuk Ya. menentukan apakah mereka akan segera menambah investasinya gitu ya. 20 Mhm. triliun kan tidak datang sekali langsung 20 triliun kan, Iya. tapi berdasarkan bertahap juga melihat ini ya aspek katakanlah kemampuan ya daya potensi cuan yang ada di situ. Nah, cuma yang menarik adalah memang menurut saya pemerintah ini jangan juga hanya berfokus pada investor luar negeri ya. Mhm. Membidik investor dalam negeri ya seperti ini menurut saya juga cukup baik. Artinya dalam konteks ya sebetulnya yang lebih tahu Indonesia itu ya investor-investor Ah, Indonesia. oke. Di situ harusnya lebih banyak lagi begitu dan Mhm. kita harapkan nanti juga diekspan lagi ya. Oke, ini ada yang gede-gede tapi juga mungkin juga kelas menengah itu juga bisa begitu. Karena kan sebenarnya pengusaha kita juga cukup besar ya, banyak begitu. Jadi Apalagi ada janji cuan ya nah, dari benar begitu. dari Walaupun presiden. tetap cara ini ya, cara pendekatan swasta ini memang akan sangat market based ya. Jadi Baik. kalau mereka nggak melihat cuan ya mereka tidak akan datang begitu. Sehingga upaya untuk menunjukkan cuan itu sangat penting begitu. Upaya menimbulkan atau menghasilkan cuan sangat penting, itu yang menjadi PR dari pemerintah. Terima kasih analisanya Pak Eko Listianto, Wakil Direktur Indef, telah bergabung bersama kami.